Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbinda Padet kembali menjumpai Anda dalam program acara kajian Islam spesial Ramadan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan untuk kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan kepada kita manusia akhir zaman, sehingga kita tidak tersesat ke jalan yang tidak baik, dan tetap istiqomah menjadi pribadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah. Bella, para pemirsa kajian Islam spesial Ramadan, untuk episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang keutamaan zakat fitrah. Dan untuk membahas tema kali ini telah hadir bersama kita semua narasumber spesial, yaitu Bapak Haji Hasbi Mustafa. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Dan sebagai informasi bahwa selama kajian Islam spesial Ramadan, kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, hotel bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Baik pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita berbincang untuk membahas tema kali ini, yaitu keutamaan zakat fitrah bersama Bapak Haji Hasbi Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi gitu ya. Ketemu lagi kita. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ini kalau lihat Ustaz Hasbi ini selalu semangat. Jadi kita puasa juga semangat begitu ya. Iya. Ustaz, kita akan sebelumnya semangat mencari jodoh Bina. selalu ditagih nih setiap kalam Ramadan gitu ya. Ditunggu undangan. Semoga tahun depan ya. Amin amin amin. Amin ya Allah. Tahun depan lagi gitu. Ustaz, kita tidak terasa sebentar lagi kita udah di penghujung Ramadan ya, gitu ya. Betul. Lalu tentu saja ada kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai umat muslim begitu ya, sebagai penyempurna ibadah di bulan Ramadan, yaitu membayar zakat fitrah begitu ya. Lalu bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustaz tentang tema kita kali ini, mukadimahnya yaitu keutamaan zakat fitrah. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silampari TV yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam keadaan puasa rasanya lapar, haus ya, kita menahan semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan berkeluh kesah sehingga kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Jangan kita mengingkari sehingga kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sekalipun kita dalam keadaan berpuasa, semakin banyak bersyukur ya, semakin banyak berterima kasih kepada Allah, dan semakin banyak lagi kita berdoa karena ini akhir Ramadan, hendaknya kita berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia di sisinya. Kepada kita semua, pemirsa semua, mudah-mudahan selalu diberikan Allah nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa tinggal beberapa hari lagi. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah akan bahasanya Allah belum mengangkat seperti itu pahala puasa kita sebelum kita menyampaikan ataupun mengeluarkan zakat fitrah. Dan ini wajib kita keluarkan sekali setahun ya. Mungkin tidak berat ya, tidak terlalu berat, bahasanya tidak berat, yang jelas wajib kita laksanakan. Kita bayar pajak motor itu 1 tahun sekali sanggup seperti itu kan. Lebih dari 2,5 kilo beras, lebih dari 25.000 seperti itu kan. Kita sanggup membayar pajak mobil 1 tahun sekali juga sama. Itu pajak dunia ya. Betul. Ini pajak akhirat gitu ya. Jadi mau tidak mau harus kita keluarkan agar jiwa kita bersih, agar pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian sebagaimana edaran dari Badan Amil Zakat itu, zakat fitrah itu kalau dengan beras itu 2,5 kilo ya. Mencarinya
berdasarkan rapat pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan organisasi-organisasi keagamaan, Kementerian Agama, kemudian Basnas itu sendiri sepakat mencari nominal zakat ini dengan harga disperindak ya, ikut waktu itu rapat, harga beras tertinggi ditambah dengan harga beras terendah, kemudian dibagi dua, muncullah angka 2,5 kg itu, dibulatkan seperti itu, dan harganya dibulatkan menjadi 25.000 per jiwa ya. 25.000 per jiwa. Ya, kita menyampaikan zakat fitrah ini bukan per keluarga, bukan per kakak, suami ya? istri, betul, bukan per kakak. Oh, kita sudah Bu, misalnya bayar zakat, berhubung tidak ada, ini lagi COVID, ini lagi tidak mampu dan lain sebagainya, kita keluarkan saja 2,5 kg untuk 5 orang, tidak seperti itu, per jiwa. Bayi baru lahir pun pada saat sebelum subuh ataupun subuh hari 1 Syawal sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Sekalipun kita tidak berpuasa, wajib membayar zakat. Tapi pahala puasanya tidak ada seperti itu kan, oleh karena tidak puasa. Kemudian kita sakit, wajib membayar zakat fitrah. Kita tidak mampu, wajib membayar zakat fitrah. Saya tidak mampu, uang tidak ada, kemudian beras tidak ada, tetap wajib membayar zakat. Dari mana? Nanti orang pasti membayar zakat kepada orang yang tidak mampu, seperti itu kan. Kepada fakir dan miskin dan lain sebagainya. Jadi zakat fitrah ini mau tidak mau wajib kita keluarkan. Berdosa kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Tidak diterima pahala puasa kita selama sebulan penuh, kita puasa ya percuma kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah, seperti itu. Oke, nah berarti memang berhubungan dengan zakat fitrah ini sudah harus dilakukan begitu ya? Harus dibayarkan, betul, oleh setiap jiwa. Ya. Selagi batasan terakhirnya kapan ya Ustaz? Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum itu paling ya, ulama sepakat boleh mengeluarkan zakat fitrah itu misalnya awal Ramadan boleh, pertengahan Ramadan atau akhir Ramadan, atau sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Atau kalau kita misalnya mau mengeluarkan zakat fitrah ini jauh, orangnya jauh, kita titip dulu dengan tetangga sebagai bahwasannya sudah kita keluarkan. Nanti besok lusa baru kita sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi sebelum kita mendirikan sholat Idul Fitri, harus dikeluarkan zakat fitrah kita itu. Jangan setelah sholat Idul Fitri, sekalipun kita niat zakat fitrah, itu dianggap sodako biasa. Seperti itu. Nah, Ustadz, bagaimana hukumnya seandainya orang tersebut lupa begitu? Lupa untuk membayar zakat. Niat selalu ada begitu. Oh bayar zakat. Terus dengan kesibukan lupa. Terus besok aja, akhirnya baru sadar ternyata itu adalah 1 Syawal. Dan lebih tersadarnya lagi itu setelah Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Tapi mohon maaf nih Ustaz, kita kunci dulu nih jawabannya. Kita rehat sejenak. Pemirsa kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikutnya. Pemirsa kajian Islam spesial Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kalam spesial Ramadan kali ini, yaitu keutamaan zakat fitrah bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Haji Hasbi Mustafa. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Dan kami menginformasikan kembali bahwa selama kajian Islam spesial Ramadan, kami mengambil lokasi di Hotel Dapam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Ustaz, kita melanjutkan nih jawaban dari pertanyaan yang sempat tertunda begitu ya. Semakin banyak ngobrol semakin dekat. Betul ya. Semakin dekat begitu ya. Nah, bagaimana hukumnya dengan orang yang lupa membayar zakat gitu? Lupa membayar zakat dan teringatnya setelah sholat Idul Fitri. Artinya ini kelalaian ya. Lalai. Jadi memang sifat manusia itu salah dan lupa itu sudah biasanya ya.
dibiasakan. Jangan jadi kebiasaan begitu ya Ustaz. Alasannya manusia. Iya. Jadi kalau lupa berarti kita itu lalai. Kalau kalau kita sudah waktunya sholat, kita mengulur-ngulur waktu, kemudian nanti saja, atau memang kita lupa, berarti orang yang lalai. Jadi di situ kita fawailul lil musallin ya, celakalah bagi orang yang sholat, yang melalaikan itu. Nah, zakat pun demikian. Jadi kalau kita lalai, maka kita berdosa. Dan pahala puasa, kalau memang kita tadi puasa sebulan penuh, pahala puasa kita itu tidak akan diangkat oleh Allah karena kita lalai terhadap diri sendiri ya, lalai terhadap perintah Allah seperti itu. Insya Allah jangan sampai lupa ya, karena ini kewajiban. Jadi percuma kita menahan lapar dan haus, kita beribadah, qiyamul lail, melaksanakan ibadah puasa, dan akhirnya kita lupa membayar zakat seperti itu. Sia-sia semuanya ya? Sia-sia, betul. Kita cuma mendapatkan, kata Rasulullah itu, ilal ju' wal atos saja. Kita cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Tapi memang, misalnya kita tadi memang betul-betul berpuasa ya, menjaga seluruh anggota tubuh, kemudian qiyamul lail, bersedekah dan lain sebagainya. Pokoknya kita tidak menyia-nyiakan lah bulan suci Ramadan. Tiba waktunya kita membayar zakat, lupa seperti itu. Nah, ini akan perbuatan menjadi sia-sia seperti itu ya. Jangan sampai lupa, karena ini wajib dan sekali setahun, kemudian tidak berat ya, akan membayar sekali setahun ya. Kalau dibagi 360 hari berapa sehari? Kalau misalnya sehari sepuasa 25.000, sehari sepuasa 2,5 kilo beras misalnya kan. Ini 1 tahun sekali. Iya. Giliran bayar pajak motor kita tidak telat ya. Beli baju lebaran diutamakan ya Ustaz? Diutamakan, betul. Maunya serba baru ya pas waktu lebaran. Giliran bayar zakat tidak mau. Tidak mau gitu ya. Itu. Dan zakat juga sebenarnya bukan hanya zakat fitrah ya. Biasanya orang Islam itu mengambil momen yang seperti Ramadan ini ya, banyak pahalanya berlipat ganda. Nah, orang biasanya mengeluarkan zakat juga di zakat harta, misalnya zakat profesi di bulan suci Ramadan ini, karena pahalanya berlipat ganda. Oh begitu. Iya. Wah, ini sebenarnya misalnya kolbin, zakat profesi ya, misalnya hari ini dapat uang 100.000, dikeluarkan 2,5% dari 200.000 itu 250 rupiah ya. Ya, 2.500 ya. Nah, nanti besok dapat lagi dikumpulkan, kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Ini gunanya apa? Untuk membersihkan harta kita itu. Kalau pertanyaan akhirat kan, harta itu 2 pertanyaan, dari mana dan dikemanakan. Nah, zakat fitrah ini untuk membersihkan jiwa kita dan mengangkat pahala puasa kita. Tapi yang untuk wajib zakat fitrah yang hanya di bulan Ramadan ya? Ya, sebenarnya zakat harta juga wajib ya. Oh ya, tapi bukan hanya Ramadan. Bukan ya, maksudnya boleh di bulan lain, boleh. Tapi berhubung Ramadan berkali-kali lipat, betul, amal ibadah lebih baik di bulan Ramadan gitu ya. Momennya ya, ngambil momennya di bulan suci Ramadan. Oke, nah melalui program kajian Islam spesial Ramadan kali ini, di episode kali ini kami ingin mengingatkan pada pemirsa bahwa bagi yang belum membayar zakat, segerakan membayar zakat sebelum waktunya berakhir, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Di 1 Syawal, tapi kenapa harus 1 Syawal gitu ya, kalau bisa sekarang gitu. Nah, Ustaz, kita berbicara mengenai apakah ada cara pengganti untuk zakat fitrah? Kalau misalnya puasa kan, kalau kita uzur, kita bisa mengkodok, atau bisa juga dengan fidyah begitu ya, untuk orang-orang tertentu. Betul. Kalau zakat fitrah gimana Ustaz? Kalau misalnya tidak membayar pada tahun itu? Zakat fitrah ini kalau zaman Rasulullah itu makanan pokok ya, seperti gandum, kemudian makanan pokok ya, gandum ya di zaman Rasulullah. Kalau kita ini kan makanan pokok beras seperti itu kan. Kalaupun digantikan dengan uang kan bisa dibelikan ke beras. Dan ini tidak boleh diganti dengan yang lain. Misalnya tidak ada beras, tidak ada uang, saya mau zakat dengan buah sawit misalnya, atau zakat dengan gula pasir misalnya. Cuman ada gula merah atau pokat misalnya. Iya, betul. Senilai itu ya. Senilai itu. Jadi diberikan zakat fitrahnya tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Atau uang. Atau uang. Jadi beras itu ya boleh kita ganti dengan uang. Tidak boleh diganti dengan yang lain, karena
beras ini makanan pokok kita, kalaupun diuangkan bisa membeli beras seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya masalah waktunya sendiri itu tidak bisa diganti. Karena ini menyangkut bulan suci Ramadan dan zakat fitrah itu dikeluarkan Di bulan Ramadan. ya di Ramadan, dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dan akan mengangkat pahala puasa kita, makanya dikeluarkan terakhir itu sebelum mendirikan sholat Idul Fitri seperti itu. Tidak boleh kita mengeluarkan zakat fitrah ini sudah misalnya bulan depan aja misalnya sudah punya. Tidak boleh ya. Berarti kalau memang pada saat akhirnya benar-benar lupa, segera bertaubat. Karena hanya Allah yang mengetahui dan maha adil gitu Ustaz. Iya. Makanya jangan jadi orang yang lalai begitu. Iya. Ustaz, kalau berbicara mengenai zakat fitrah begitu. Mana yang lebih diutamakan? Apakah kita mengutamakan orang-orang terdekat, keluarga terdekat untuk memberikan zakat fitrah, atau tidak masalah kalau kita melalui badan amil zakat begitu? Betul. Jadi di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 itu ada 8 asnaf ya untuk atau yang boleh kita menyalurkan zakat. Bukan hanya zakat fitrah, boleh zakat mal, zakat apapun itu boleh. Betul, kalau Rasulullah membayar zakat di zaman Rasulullah itu kepada orang-orang yang terdekat dan yang memang membutuhkan seperti itu. Kalau kita misalnya ada tetangga kita yang fakir, miskin, ataupun mu'alaf ya, yang hatinya masih lemah, fi qulubihim, hatinya itu masih lemah. Kemudian atau kita memberikan zakat ini kepada badan amilnya, badan amil zakat ya. Jadi biasanya di masjid, di musola Tersedia ya? ya Menerima sudah ya membentuk panitia amil zakat ya. Amil zakat untuk menyalurkan zakat fitrah itu atau zakat mal. Jadi boleh kita menitipkan, bahasanya ya, menitipkan ke badan amil zakat boleh, atau kita mau kita sendiri yang akan memberikan zakat fitrah itu misalnya kepada orang secara yang membutuhkan, betul, kepada fakir, miskin, kepada mu'alaf, kepada orang yang apa ya bahasanya, orang yang banyak hutang, orang yang berpiutang seperti itu. Orang yang kira-kira banyak hutang, tidak mampu lagi untuk membayarnya, boleh kita memberikan zakatnya. Atau kepada orang yang melakukan perjalanan. Berarti untuk zakat sendiri ada syarat zakat juga, dan orang-orang yang menerima zakat juga ada syarat-syarat tertentu juga nggak sih? Ya, jadi tapi mohon maaf nih Ustaz. Kita kunci lagi nih. Jawabannya kita jawab di segmen ketiga ya Ustaz. Baik, baik. Pemirsa kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Pemirsa Kalam spesial Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini, yaitu keutamaan zakat fitrah. Bersama narasumber spesial kita yaitu Bapak Haji Hasbi Mustafa. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Sekali lagi, kami menginformasikan bahwa selama Kalam spesial Ramadan kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, hotel bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Besar. Ya. Rasa nih udah segmen ketiga begitu ya. Nah, dan apa ya? Ya, karena kita ini ngobrol masalah kajian Islam ya, jadi tidak terasa ya lapar, haus ya. Suara juga tidak ada gangguan. Betul, nggak ada gangguan gitu. Oke, dan semoga kita senantiasa selalu belajar gitu ya, untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ustaz, berbicara mengenai zakat fitrah tadi ya. Nah, kalau berhubungan dengan zakat fitrah, apakah ada syarat-syarat tertentu orang yang berhak menerima zakat, atau kita nih bingung nih, kita Ustaz tadi bilang kalau menurut Rasulullah lebih baik, menurut Rasulullah lebih baik
memberi orang sekitar dulu, orang yang terdekat dulu Terdekat. begitu ya. Nanti pada saat tidak ada pilihan, boleh lebih baik melalui ambil zakat gitu Iya. daripada tidak sama sekali begitu ya. Betul. Nah, lalu apakah ada syarat tertentu? Seperti apa nih, Ustaz? Ya, jangan sampai kita menyalurkan zakat ya. Zakat ini maksudnya zakat fitrah, zakat emas, seperti itu, zakat profesi dan lain sebagainya. Kita sampaikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan dan orang-orang yang berhak menerimanya. Oke. Dan memang membutuhkan beras seperti itu, memang membutuhkan uang seperti itu. Misalnya orang yang berpiutang ya, yang tidak sanggup, bahasa kita sehari-hari itu orang yang dililit utang lah. Betul. Seperti itu, boleh kita memberikan zakat kepada mereka. Jangan kita memberikan mentang-mentang terdekat, keluarga terdekat, tapi mampu seperti itu. Oke. Mampu. Oleh karena terdekat, udah sama ini tetangga ataupun keluarga kita yang terdekat saja memberikan zakat. Padahal mereka ada maksudnya mampu seperti itu. Nanti kan? orang yang terdekat yang mampu memberi kepada kita. Barter ya. Iya. Jadi berikanlah zakat itu kepada orang yang membutuhkan dan berhak menerimanya. Seperti sampaikan tadi, orang yang dalam perjalanan ya. Perjalanan ini maksudnya fisabilillah, dalam perjalanan memperjuangkan agama Allah. Perjalanan ini kan ya sekarang ini kan tidak ada ya yang perjalanan seperti Rasulullah misalnya dari Mekah ke Madinah untuk Hijrah ya. ya, kemudian berjuang itu untuk memerangi kaum Quraisy. Kalau zaman sekarang kan tidak ada lagi. Kebanyakan kesepakatan ulama itu memberikan fisabilillah itu orang yang berkecimpung kepada keagamaan, misalnya orang yang ustadz-ustadzah misalnya yang memang membutuhkan, karena mereka ini memperjuangkan agama Allah dalam belajar mengajar seperti itu kan, Memberikan ilmu begitu. memberikan ilmu pengetahuan, terutama ilmu keagamaan. Atau orang yang kalau hamba sahaya tidak ada lagi ya, sekarang ini kan adanya di zaman Rasulullah. Ya, orang yang senantiasa memang membutuhkan ya, fakir, miskin yang kita sebutkan tadi. Jangan sampai kita mengeluarkan zakat ini hanya melepaskan kewajiban saja seperti itu. Udahlah sama tetangga aja. Biar Tetap harus mengantarkan seperti difilter itu, kan. juga ya di saat itu Iya, kayak gitu ya. iya. Nah, Ustadz, kalau berbicara mengenai memberikan zakat fitrah, nah, minimalnya 2,5 kilogram dalam bentuk beras begitu. Dan berasnya harus yang baik ya, yang bagus ya. Betul. Yang kalau bisa yang kita makan sehari-hari begitu. Iya. Atau bentuk uang sebanyak Rp25.000 per jiwa. Itu boleh lebih nggak sih, Ustaz? Boleh lebih bagus. Jadi jangan sampai kurang ya. Misalnya beras 2 kilo misalnya kan, uang 20.000 aja tidak boleh. Karena itu sudah ditentukan oleh pemerintah, kesepakatan pemerintah. Boleh lebih. Misalnya kita orang 100.000, kita mau bayar 150 zakat, boleh. Atau misalnya kita orang 5 dalam satu keluarga, misalnya mau ngasih 20 kilo beras, boleh. Sisa dari zakat itu kita berikan, itu pahala bagi kita. Mumpung di bulan puasa kita banyak bersodako, semakin besar pahala kita. Boleh lebih. Asalkan jangan mengurangi seperti itu. Jangan kurang yang penting ya. Iya. Dan sekali lagi boleh dimanapun zakat dengan orang-orang yang sudah pantas begitu ya, atau di Iya. badan amil zakat, daripada tidak membayar zakat sama Daripada sekali. tidak membayar zakat. Nah, Ustaz, kalau seandainya nih kita ingin sekali membayar zakat kepada orang terdekat kita, mungkin keluarga begitu, Iya. bisa dibilang mampu tidak, tapi tidak mampu sekali juga tidak begitu. Iya. Tapi menurut kita kayak lebih baik ke beliau begitu. Iya. Tapi kita meragu seperti ini, Ustaz. Tapi kalau kita bilang ini untuk bayar zakat, tersinggung, kita takut kita menjaga perasaan begitu ya. Iya. Walaupun nanti kita bisa lebihkan gitu. Nah, Iya. untuk membayar zakat sendiri, apakah harus memberikan mengutarakan niat kita, contoh kepada keluarga, ini saya memberi ini untuk bayar zakat, atau tidak perlu diniatkan begitu, Ustaz? Karena Iya. takut nanti tersinggung begitu. Betul. Jadi membayar zakat ini harus diniatkan ya. Oh, harus diniatkan. Harus diniatkan, dan
bersahaja seperti itu ya. Ini zakat fitrah saya, misalnya ini zakat fitrah anak istri saya dan lain sebagainya, diniatkan. Dan sedikit banyaknya orang yang menerima zakat itu mendoakan orang yang memberi zakat tadi ya, biar ada timbal balik seperti itu. Dan segala kebaikan hanya Allah yang ya, innama balu biniat kata Rasulullah, kembalikan niat pekerjaan itu dengan niat. Dengan niat begitu Ya, jangan tidak diniatkan kalau kita ingin membayar zakat fitrah. Oke. Nah Ustadz, ini mungkin hanya sekedar informasi begitu ya, sebagai tambahan ilmu. Kalau misalnya kemarin kan ada juga beberapa episode kalam di sebelumnya mengenai fidyah begitu, fidyah ataupun kodok begitu. Ya. Nah kalau misalnya orang tua kita pada saat selama hidup tidak mampu berpuasa terus meninggal, kita masih memiliki ahli warisnya, masih memiliki kewajiban untuk membayar fidyah selagi kita mengetahui pada saat itu beliau tidak berpuasa begitu. Lalu bagaimana dengan zakat fitrah? Apakah zakat fitrah hanya berlaku untuk manusia yang masih hidup atau seperti apa nih? Atau ya bisa dijelaskan mungkin? Ya, zakat fitrah ini untuk orang yang berpuasa dan masih hidup ya. Tidak wajib zakat fitrah ini kepada orang yang telah meninggal dunia. Yaitu tadi zakat fitrah ini untuk mengangkat pahala bagi orang yang berpuasa. Iza mata benu Adam in kota amaluhu illa min salasin. Kalau anak cucu Nabi Adam ini meninggal dunia, maka putus semua amalannya kan. Ya kecuali 3 yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi zakat fitrah ini wajib bagi orang yang masih hidup. Bagi orang yang maksudnya zakat fitrah ini akan mengangkat pahala orang yang berpuasa seperti itu ya. Baiklah Ustadz, sebenarnya masih banyak sekali nih yang bisa kita bahas mengenai zakat fitrah. Ini menarik sekali soalnya antusias saya. Sekalian mengingatkan juga buat diri sendiri maupun pemirsa di rumah. Ada lagi misalnya Kolbin mampu membayarkan zakat orang tua, itu lebih bagus. Ya, sekalipun kita belum berkeluarga ya. Betul. Ya, jadi misalnya Kolbin mau membayarkan zakat fitrah kedua orang tua, boleh, sangat bagus itu, sangat baik. Boleh, bukan tidak boleh. Atau misalnya orang tua akan membayarkan zakat fitrah anaknya juga boleh. Memang sudah kewajiban seperti itu kan. Ya. Sebenarnya saya bertanya tadi mengenai apakah hanya berlaku untuk manusia yang masih hidup atau enggak, karena qadarullah di bulan Juli 2021 ayah ibu meninggal nih Ustaz. Iya, dalam waktu 3 hari ayah ibu meninggal. Jadi mudah-mudahan beliau itu ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia di sisi. Amin ya Allah. Ustaz, seperti saya bilang, sebenarnya masih banyak sih yang kita bisa bahas di episode kali ini tentang zakat gitu. Tapi waktu juga nih Ustaz, lagi-lagi waktu nih memisahkan kita gitu ya. Ini siap-siap untuk buka puasa nih. Lalu gimana kesimpulan untuk episode kali ini, yaitu keutamaan zakat fitrah? Pemirsa Selampari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melewatkan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Jangan sampai kita nanti lupa menyampaikan mengeluarkan zakat fitrah, karena Allah belum mengangkat pahala puasa kita itu sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini bukan nominal yang kita sebutkan tadi, bukan untuk satu keluarga, bukan untuk suami istri, tapi per jiwa, per personal seperti itu. Sekalipun anak kita baru lahir subuh 1 Syawal itu, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah ini di samping untuk mengangkat pahala ibadah puasa kita, untuk membersihkan jiwa kita. Zakat harta untuk membersihkan harta benda yang kita dapati, yang kita miliki. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Yakinilah ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, kita tutup dengan zakat fitrah, nantinya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di episode kalam kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan keselamatan nih Ustaz. Kita bisa bertemu lagi nih, walaupun bulan di luar Ramadan kita ketemu lagi di kalam nih untuk membahas tema lainnya. Amin. Pemirsa kalam spesial Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kalam edisi Ramadan episode kali ini dengan
tema yaitu keutamaan zakat fitrah bersama narasumber spesial kita yaitu Bapak Haji Hadli Mustafa. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Silang Padi TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.